Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada channel saya Usaha Hobi. Pada video kali ini saya akan membahas teknik cara memasang kawat ram pada kandang puyuh petelur. Tetapi sebelumnya kita ulas sedikit tentang ukuran dari kandang puyuh yang saya buat ini. Untuk keempat kakinya itu sepanjang 37 cm. Di sini saya menggunakan kayu jenis jabon atau bahasa Palembangnya kayu pelampayan. Jenis kayu ini enak di pengerjaannya karena lunak dan rayap, enggan untuk memakannya. Pengerjaan berikutnya adalah membuat bagian lebar kandang, yaitu memotong dua bagian atau dua potong kayu dengan ukuran sepanjang 50 cm. Kita tandai pada angka 50 cm. Kita buat sebanyak dua potong. Dan inilah hasil potongan dari dua pengukuran kita sebelumnya, yaitu 4 potong kaki dengan ukuran 37 cm dan 2 potong bagian lebar dengan ukuran 50 cm. Dan selanjutnya kita potong bagian samping dari lantai sebanyak 2 potong dengan ukuran panjang. Di sini saya membuat 70 cm, tetapi untuk bagian lantai ini terserah kita, tetapi minimal 70 cm, bisa 80 cm sesuai dengan kebutuhan kita. Inilah hasil dari dua potongan untuk bagian lantai sisi samping dengan panjang 70 cm. Untuk pemotongan kayu atau penggergajian kayu tidak saya tunjukkan karena tidak ada yang megang kamera dan juga tidak ada tripod untuk memasang kameranya. Lalu selanjutnya kita potong kayu ukuran 90 cm sebanyak 5 potong. Potongan ini adalah untuk bagian panjang dari kandang puyuh ini. Pengerjaan berikutnya adalah membuat satu potong ukuran 85 cm. Potongan ini adalah bagian penahan dari telur saat menggelinding, jadi posisinya terletak pada bagian paling depan rak telur. Lalu kita buat satu potongan lagi dengan ukuran 65 cm. Bagian ini adalah sebagai pengencang kawat rak telur atau lantai dari kawat yang posisinya pada bagian paling tengah lantai kandang. Dan alhamdulillah akhirnya potongan-potongan kayu yang kita ukur tadi sudah kita potong semua, dan nantinya potongan-potongan ini kita rangkai menjadi kerangka kandang puyuh petelur. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton video cara merangkai kerangka kandang puyuh petelur, pada akhir video ini sudah saya kasih link, tinggal klik saja supaya mudah untuk mencari video tersebut. Karena pada video ini saya tidak akan mengulangi lagi cara merangkai kerangka kandang puyuh petelur. Nanti kita tinggal loncat saja teknik cara memasang kawat ram atau kawat primin pada kerangka kandang puyuh petelur ini. Dan setelah potongan-potongan kayu dirakit, maka akan menghasilkan kerangka kandang puyuh seperti ini. Terlihat cukup rapi, dan sekarang tinggal
kita pasang kawat trimin pada bagian-bagian sisi lantai dan bagian-bagian sisi-sisi samping dari kerangka kandang puyuh petelur ini. Teknik pemasangan kawat trimin atau biasa juga disebut dengan kawat ram. Pada kandang puyuh yang saya buat ini menggunakan dua jenis kawat ram untuk satu kandangnya, yaitu kawat ram warna putih untuk lantai, sedangkan untuk sisi-sisi samping menggunakan kawat ram warna hijau. Kawat ram warna hijau ini cukup awet karena tahan karat, tetapi tidak cocok untuk digunakan untuk bagian lantai, karena kawat hijau ini jika digunakan untuk bagian lantai mudah sekali kendor. Jadi untuk lantai saya menggunakan kawat putih. Pengerjaan pemasangan kawat pada kerangka kandang puyuh petelur, yang pertama kali yang harus kita kerjakan yaitu pada bagian lantai. Balik kerangka kandang puyuh seperti ini dan kita ukur kebutuhan kawat ram yang diperlukan. Untuk pemasangan kawat bagian lantai seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya menggunakan kawat warna putih karena kawat putih ini cukup kencang untuk digunakan pada bagian lantai sehingga sulit untuk menjadi kendor. Perlu juga diperhatikan untuk pemasangan kawat lantai ini, kawat yang ada di bagian paling atas itu harus dipasang sejajar dengan kemiringan kandang supaya telurnya nanti bisa lancar untuk menggelinding ke luar. Jika bagian kawat bagian paling atas ini dipasang berlawanan dengan kemiringan kandang, maka telur akan mengalami kesulitan untuk menggelinding ke bagian luar atau ke bagian dari penampung telur bagian paling depan. Kita bentangkan kawat ram di atas kerangka kandang puyuh pada bagian sisi bagian lantai, guna kita mengukur sebatas mana kawat yang perlu kita potong nantinya. Buatlah beberapa tekukan pada kawat yang dilalui oleh kayu kerangka kandang ini, supaya nantinya kawat lantai ini bisa dimasukkan dan bisa menempel rapat pada bingkai kayu penyangga pada bagian lantai. Bisa teman-teman lihat tekukan yang saya buat. Pemasangan kawat lantai adalah pemasangan kawat yang paling sulit pada kandang puyuh ini. Pada sisi bagian depan yang ditekuk, perlu kita buat tekukan supaya nantinya kawat bisa mudah untuk dimasukkan atau disisipkan pada bingkai kandang bagian paling depan seperti ini, ditekukan. Karena jika tidak ditekuk, nantinya kita akan kesulitan untuk menyisipkan kawat lantai ini, sehingga meskipun bisa, kawatnya akan terlepas dari solderannya, sehingga kawat akan menjadi rusak. Setelah ditekuk, kita masukkan pada celah tempat keluarnya telurnya nanti.
hati-hati karena kawat ini sangat tajam. Jika tidak hati-hati bisa melukai tangan kita sendiri. Ini sudah masuk semua. Jika sudah masuk semua pada bagian kerak telur ini, tekukannya nanti kita buka kembali supaya bisa dipakukan pada bingkai dari lantai ini. Kita buka kembali tekukannya tadi seperti ini. Setelah semua tekukannya dibuka, maka kawat ini sudah siap untuk kita pakukan pada kayu bagian lantainya. Ini saya buat tekukan lagi. Ternyata saya lupa untuk membuat tekukan pada bagian tengah belakang ini. Setelah dibuat tekukan, baru kita sisipkan kawatnya seperti ini. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pemasangan kawat lantai adalah bagian pengerjaan yang paling sulit karena dibutuhkan ketelitian dan kerapian supaya kawat lantainya bisa terpasang dengan kencang. Ini ada bagian yang kurang lebar, tekukannya kita perlebar lagi. Setelah kawat terpasang cukup kencang, lalu kita pakukan. Pakukan terlebih dahulu pada ujung-ujung kawat atau pada sisi siku-sikunya terlebih dahulu dengan menggunakan paku ukuran 3/4 sampai dengan 1 in seperti ini. Lalu kita pakukan. Kita pakukan pada sisi siku-sikunya atau pada sisi ujung-ujungnya supaya kawat bisa lebih kencang. Pada bagian lantai ini, pakunya kita pasang dengan jarak yang cukup pendek. Ini saya buat sekitar 5 kotak antar pakunya supaya kawat tidak mudah terlepas atau kendor. Seperti inilah kawat lantai sudah terpaku semua dan terlihat rapi dan kencang. Lalu selanjutnya kita pasang kawat pada bagian sisinya. Saya lebih suka mendahulukan sisi bagian paling belakang. Jenis kawat yang kita gunakan untuk bagian samping yaitu depan, belakang, dan samping. Kita menggunakan kawat hijau. Kita ukur kawat yang kita butuhkan untuk bagian belakang. Kita
pasca tanda seperti ini. Untuk bagian belakang ini, pemotongan kawat bagian bawahnya bisa teman-teman perhatikan, harus ada sisa kawat seperti ini. Jangan memotong kawat secara rata dengan kawat sebelumnya, karena pada bagian ujung-ujung kawat hasil potongan ini akan kita masukkan pada kawat lantainya. Untuk pemasangan kawat bagian belakang dan sisi samping, letaknya berada pada bagian sisi dalam dari kerangka kandang ini. Hal ini bertujuan supaya kotoran puyuh tidak menempel pada sisi kayu bagian lantai kandang ini. Supaya tidak bergeser, kawat ini kita pakukan dahulu pada sisi bagian atas, kita paku terlebih dahulu supaya kita mudah untuk memasukkan ujung-ujung kawat ini ke celah-celah kawat pada bagian lantainya. Setelah tidak bergeser lagi, baru kita akan lebih mudah untuk memasukkan ujung-ujung kawat ini ke kawat atau ke bagian lubang kawat sisi lantai dari kandang ini. Setelah kawat bagian sisi belakang kita pakukan semua, lalu kita pasang kawat pada sisi samping dari kandang ini. Sama halnya pemasangan pada kawat bagian belakang, kita pasang kawat pada bagian dalam dari kerangka kandang ini. Tujuannya yaitu sama, yaitu untuk mencegah supaya kotoran burung tidak menempel atau nyangkut pada kayu bagian lantai kandang ini. Kita tekuk bagian sisinya supaya bisa menempel rapat pada rangka. Pada gambar bisa kita lihat bagian kiri dan kanan kandang sudah terpasang dengan kawat. Sekarang yang tersisa adalah bagian depan kandang yang masih belum dipasang kawat. Untuk pemasangan kawat pada bagian depan, kita cukup memasang kawat pada bagian luar rangka, karena kotoran puyuh pada bagian depan ini tidak menempel pada kayu bagian bawahnya, karena sebelumnya pada saat membuat rangka, kayu bagian bawah sudah saya geser agak maju ke depan. Kita atur posisi kawat sehingga pas. Dan akhirnya pemasangan kawat terakhir sudah selesai. Pemasangan kawat bagian depan adalah pemasangan kawat yang paling mudah, karena posisinya terletak pada bagian luar dari rangka kandang. Untuk pintunya kita buat saja di sini dengan menggunting kawat pada posisi tengah-tengah, sekitar 10 lubang atau 20 lubang, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Karena kandang ini tidak untuk dijual, maka tidak diperlukan pembuatan pintu khusus, tetapi cukup hanya melubangi kawat dengan cara digunting saja. Karena pintu pada kandang puyuh petelur tidak setiap saat perlu kita buka. Demikianlah video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe, bunyikan
lonceng untuk notifikasi dari video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.